Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfema Kansanandita dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Yang pertama ada pengertiannya. IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. IPTEK ini sendiri memberikan pengaruh positif dan negatif di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum dan HANKAM. Yang pertama ada dampak dari bidang politik. Dampak positifnya merupakan keterbukaan atau kontrol sosial, kebebasan kualitas hidup, serta pemerintahan demokratis. Dari dampak negatifnya sendiri yaitu terorisme, radikalisme, dan hoaks. Kemudian yang ketiga ada dampak di bidang ekonomi. Dampak positifnya makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, serta menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dari sisi negatifnya, Indonesia dibanjiri produk asing akibat perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kemudian membanjirnya investasi asing menguasai sektor-sektor vital. Timbul kesenjangan sosial akibat persaingan bebas, pemerintah hanya regulator, berlaku mekanisme pasar, serta rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Yang selanjutnya ada dampak dari bidang sosial budaya. Dampak positifnya sendiri, kemudahan akses informasi, kemudahan akses nilai-nilai, serta kemudahan kebiasaan atau etos. Dari dampak negatifnya, yaitu konsumtif, cultural shock, hedonisme, individualisme, kesenjangan sosial, memudarnya solidaritas, serta westernisasi. Lanjut ada dampak dari bidang hukum dan HANKAM. Dampak positifnya sendiri, makin menguatnya supremasi hukum, demokratis, dan pemenuhan HAM, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan, makin menguatnya tuntutan tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, dan menguatnya supremasi sipil dengan menempatkan tentara dan polisi. Dari dampak negatifnya ada anarkisme, hacker, kejahatan dunia maya, serta pelanggaran batas wilayah. Selain dampak-dampak yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga harus bertanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK perlu diingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK-nya sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. IPTEK harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Sementara itu, Undang-Undang NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui pencepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
Dari amanat Undang-Undang NRI tahun 1945, jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Yang terakhir ada sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Sikap selektif ini terdapat di dalam beberapa bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya. Di dalam bidang politik, ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini, yaitu dalam bidang politik, merupakan demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi, sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi, seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Yang terakhir ada dari bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.